Hari ini Ruby akan presentasi AKB tugas UAS terakhir ya Bu ya. Di sini saya presentasi untuk ide bisnis saya Ruby Patty Series. Latar belakangnya di sini dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri pastry di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Karena peminat pastry di Indonesia sangat banyak disertai tren yang viral di sosial media. Hal ini menjadikan popularitas produk bakery dan pastry meningkat. Banyak hasil inovasi produk pastry di Indonesia yang kreatif dan unik. Pastry shop yang bernama Ruby's Pastry Series ini menjual beraneka ragam produk roti dan kue dengan bahan berkualitas. Sini visinya saya itu menjadi pastry shop terkemuka yang dikenal karena keunggulan rasa, kualitas produk, dan inovasi dalam menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Misi saya pertama itu menawarkan produk berkualitas, kedua inovasi produk, ketiga layanan pelanggan unggul, keempat suasana toko yang nyaman, 5 kontribusi sosial, dan 6 pengembangan karyawan, 7 berkelanjutan. Tujuannya pertama untuk meningkatkan ekonomi pendiri usaha, kedua meningkatkan kreativitas dalam mengelola bahan makanan, ketiga memiliki pekerjaan mandiri, keempat memenuhi kebutuhan konsumen yang menyukai makanan olahan, kue, dan roti. Profil bisnis ini Ruby's Pastry Series ini merupakan sebuah toko pastry yang akan menjual beraneka ragam produk pastry dan bakery. Salah satu pemilik toko ini adalah Ibu Ruby saya sendiri, sehingga dinamakan Ruby, sedangkan kata pastry series itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya suatu tempat atau toko di mana pastry dan aneka kue dijual. Bahan yang digunakan bahan premium dengan kualitas baik. Ruby's Pastry Series ini berencana untuk melakukan inovasi produk agar lebih banyak lagi jenis produk yang akan ditawarkan kepada customer. Di sini saya susunan denanya. Untuk Dena Ruko ini untuk pembuatan workshopnya gitu ya Bu ya, untuk pengelolaan. Yang ini Dena Kios inti yang akan diletakkan di mall. Di sini aspek produknya yang pertama pelayanan pelanggan, kedua kebersihan dan keamanan, ketiga harga, keempat kemasan, kelima inovasi dan kreativitas, keenam tekstur dan tampilan, dan 7 cita rasa, 8 ragam produk, dan 9 kualitas bahan baku. Di sini aspek pemasaran sini saya ada 4 variabel dalam aspek pemasaran kue pastry yang dikenal dengan 4P yang terdiri dari pertama produk, kedua itu harga. Di sini harga, produk dan harga, produk dan price ya. Di sini nama produk saya ada brownies kacang mede panggang yang per buahnya 10.000, susvla dengan topping buah 10.000, krongsong butter 10.000, krongsong coklat 12.000, krongsong almond 15.000, dan krongsong kismis 15.000. Untuk penempatannya place ini kios di mall atau enggak online per order atau online shop. Kita kerjasama dengan Shopee atau Tokopedia atau Blibli. Yang promosinya ini saya masuknya ini media sosial baik Instagram, TikTok, Facebook, dan menggunakan jasa influencer. Strategi pemasaran saya ini ada 3. Pertama di kios di mall, pertama per order online, dan media sosial Bu. Di sini aspek hukumnya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendirian usaha kue pastry ini adalah sebagai berikut. Pertama KTP, kartu tanda penduduk, kedua NPWP, nomor pokok wajib pajak, ketiga SITU, surat izin tempat usaha, keempat SIUP, surat izin usaha perdagangan, kelima surat izin gangguan HO, keenam merek dagang, ketujuh Badan POM dan Dinas Kesehatan. Yang terakhir adalah sertifikasi halal. Di sini aspek lingkungannya, pertama dalam hal gerai, penjualan pastry ini memilih lokasi yang memang ramai dilalui oleh orang yaitu mall sehingga lebih mudah dilihat oleh masyarakat. Kedua, lokasi yang dipilih merupakan lokasi strategis
untuk menjalankan bisnis kuliner dikarenakan banyak tempat makanan yang berada di sana sehingga meningkatkan potensi pasar. Meskipun demikian, hal tersebut juga meningkatkan tingkat persaingan itu tersendiri. Lokasinya saya ngambil di Alam Sutra, cabangnya itu di LW dan di Mall Alam Sutra. Aspek SDM ini, kios di mall tempat penjualan ini jam operasional jam 10 sampai jam 10 malam. Untuk di mall Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari Senin libur, jumlah pekerjanya 2 orang. Untuk di tempat produksi, di ruko, jam operasional itu jam 8 sampai jam 5. Kegiatannya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin kita off dan jumlah pekerjanya 3 orang. Sistem penyajiannya itu take away dan pre-order online. Analisis keuangannya ini tempat pemasaran, tempat kiosnya 25 juta per tahun. Peralatan kiosnya 15 juta, tempat produksi sewa ruko itu 100 juta per tahun. Untuk renovasi, untuk kayak untuk pembenahan ada beberapa sedikit gitu sekitar 21.500.000. Untuk peralatannya untuk produksi ini sekitar 75 juta. Pendukung operasional itu 38.500.000. Analisis keuangannya di sini bahan dasar kue roti. Bahan dasarnya itu per bulannya sekitar 20 juta. Untuk produknya itu brownies kacang mede panggang, sus flat topping buah, krongsong butter, coklat, almond, dan kismis. Analisis keuangannya, target penjualan saya tahun pertama 5.000 piece. 5.000 piece itu per bulan ya Bu. Kami jual satu per piece itu 12.000. Tahun kedua target kami 7.500 per piece. Harganya 12.600. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 1 sampai 4 itu kami menaikkan 5%. Tahun kelima itu 8%. Investasi awal, jumlah investasi awal itu 241.500.000. Biaya operasional per bulannya 58.500.000. Jadi total biaya awal 241.500.000 ditambah 58.500.000 itu sama dengan 300 juta. Di sini dijelaskan aspek keuangannya, ini ada perlengkapan kios, peralatan produksi, pendaftaran merek, pendaftaran badan PON, Dinkes, sertifikasi halal, renovasi ruko, sewa ruko 1 tahun, sewa kios di mall 1 tahun, inventory awal, itu total semuanya 300 juta. Di sini saya akan jelaskan aspek keuangannya. Jadi kenaikan harga jual 5% pada tahun berikutnya. Kecuali pada tahun kelima itu 8%, pada tahun kelima itu 8%. Seperti sebelumnya saya sudah dijelaskan, kenaikan 10% itu pada tahun berikutnya. Sewa kios dan ruko pada tahun pertama masuk ke investasi. Dan biaya sewa kios dan ruko pada tahun berikutnya naik 10%. Di sini saya akan jelaskan PP-nya, payback period. Payback-nya period ini 2,13 tahun. Terus investasi akan dikembali sebelum masa ekonomis aset yang dibeli habis, sehingga investasi dapat diterima. Di sini saya akan jelaskan IRR-nya, tingkat bunga I sama dengan 9% untuk KUR BRI 2024, tahun 2024, sebesar 300 juta. Ini NPV-nya itu 9% untuk sisi kolom sebelah kiri, sebelah kanan itu 62,6%. Di sini saya sudah hitungkan untuk ERN-nya. Di sini ada Bu di samping kiri ini sudah jelaskan rumusnya. Jadi saya memasukkan rumus ini 789.260.113 bagi 789.260.113 285.896 kali NPV-nya itu ya 62,6% kurang 9%. Jadi sama dengan 62,62%. IRR lebih besar daripada I, maka investasi ini layak secara finansial. Penutupnya, Rubis PT Series ini merupakan pastry shop yang menjual beraneka ragam untuk produk pastry dan juga bakery. Produk-produk ini ditawarkan oleh usaha pastry kami terbuat dari bahan-bahan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat segala kalangan.
yaitu bahan yang kami gunakan adalah bahan premium dengan kualitas baik berdasarkan hasil perhitungan analisis keuangan pastry shop Rubis Patisserie ini. Produk ini layak untuk dijadikan peluang bisnis dan investasi akan kembali sebelum masa ekonomis aset yang dibeli habis sehingga investasi dapat diterima. Terima kasih.